Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah. Langsung saja yang akan saya share sebentar, yaitu di sini dia. Nah, di sini. Tur. Oke. Yaitu kita akan membuat tabel pengajuan ya. Bukan membuat sih. Kita ingin saya empati dulu. Kita ingin membuat program untuk inputan tabel pengajuan. Truncate. Oke. Apa ini jarnya ini? Oke, nggak bisa katanya. Kalau satu-satu bang bisa lah. Oke. Jadi di tabel pengajuan ini kan kita tuh ada field namanya berkas ya. Lanjut saja berkas. Kan tadi kasus kita itu membuat aplikasi pendataan magang. Biasanya kan anak SMK atau SMA mengajukan magang ke Uniska pasti ada berkas file lah, surat pengajuan. Di situ ada list-list siapa saja yang ingin PKL. Nah, berkas tersebut akan kita simpan ke dalam sistem. Nah, tapi kan ada dua cara. Kita bisa menyimpan ke dalam database. Jadi berkas tersebut dimasukkan ke dalam database. Apakah bisa? Bisa. Itu tipenya blob. Tapi nanti akan membuat database itu bengkak. Bayangkan berkas itu kalau di-scan. Kalau di-scan itu biasanya filenya tuh yang paling bagus tuh sampai 4-5 MB. Kalau berkas yang paling bagus supaya jelas scanannya. Nah, bayangkan saja kita upload satu file saja sekitar 3-5 MB. Satu file, satu baris, satu record. Bayangkan kalau nanti ada 100 baris. Berarti kan kalau hanya 3 MB saja ya 300 MB. Bengkak sekali database itu. Nah, kalau file-file terlalu besar, kita mengakalinya yaitu dengan meletakkan file tersebut ke dalam folder yang ada di dalam sistem dan yang kita simpan adalah nama file tersebut. Oke. Itu penjelasan saya dulu. Terus saya akan kembali ke saya akan membuka ke sini. Oke. Saya share desktopnya saja. Oke, kelihatan? Nah, di sini kita akan membuat folder. Jadi klik kanan, folder, berkas. Nah, berkas-berkas inilah nanti akan kita masukkan ya ke dalam folder ini. Oke. Jadi misalkan ada hasil scanan dimasukkan ke dalam sini. Jadi tidak akan membengkak daripada ukuran database tersebut. Oke, masuk di akal kan ya? Kecuali kita nanti memakai yang di tabel peserta. Di situ kan ada foto. Foto itu kan mungkin ukurannya mungkin 50 KB, 100 KB, masih bisa lah dimasukkan di dalam database. Oke. Saya buka Delphi-nya dulu. Yang baru masuk saya ulangi. Jadi nanti kalau kalian mengupload hasil praktikumnya, bisa mengupload di e-learning. Kalau filenya terlalu besar, sinkronkan e-learning kalian, akun e-learning kalian dengan akun Google Drive kalian. Jadi enak. Tidak perlu saya membuat Google Form lagi ya. Oke. Oke, sekarang kita di tabel pengajuan ini. Kan masih kosong. Nah, sebelum saya lari ke sini, saya akan lari ke data modul di sini. Oke, di sini Z Azwan saya aktifkan dulu.
Oke, set ajuan saya aktifkan dulu. Aktif true, field editor sama persis seperti ini. Lihat di sini. Di situ ada ID pengajuan, dia tuh ID pengajuan. Nah, ini ID pengajuan auto increment, jadi nanti tidak usah. Yang jadi poin yang Anda lihat yaitu karena ID pengajuan ini relasi dengan lembaga, lihat di ID lembaga. Yang kita simpan itu kan bukan nama lembaga, yang kita simpan ID lembaga. Nah, tapi nanti kita di Delphi-nya, di database-nya, terutama di DB Grid-nya, kita ingin menampilkan nama lembaganya. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau kita menampilkan ID lembaga, kita bingung. Bingungnya maksudnya apa? Ini saya buka dulu. Nah, bingungnya itu kan ada 3, 4, 5. 3, 4, 5. Kalau misalkan 3 di sini atau 4 di sini, masuk di sini 4. 4 itu lembaga apa namanya? SMK mana? SMA mana? Nah, nanti kita akan mengambil ini. Ibaratnya nama lembaga ini akan dipinjamkan masuk ke dalam pengajuan. Jadi ya, nama lembaga di tabel lembaga akan dipinjam dan dibawa masuk ke dalam tabel pengajuan melalui ini. Caranya bagaimana? Kita caranya menggunakan Delphi-nya. Caranya menggunakan Delphi-nya. Jadi tabel ajuan akan meminjam lembaga. Apa yang dipinjam? Dia akan meminjam ini. Ini akan dibawa masuk ke dalam Z ajuan. Ini tips dan trik tidak ada di buku ini. Hanya ada di saya. Makanya jangan lupa subscribe ya. Oke, lanjut lagi. Klik kanan field editor. Klik kanan field editor. Terus add all field, kan muncul semua. Nah, bagaimana caranya kita meminjam nama lembaga? Klik kanan new field. Nah, klik kanan new field. Setelah itu beri nama field yang akan kita pinjam. Ini nama khusus dirinya sendiri. Misalkan saya beri nama lembaga. Nah, misalkan seperti itu. Nama lembaga di tabel lembaga tipenya apa? Lihat di sini. Kembali lagi ke sini. Oh, tipenya dia ternyata varchar di sini kan. Oke, tipenya varchar. Maka di Delphi tidak ada varchar kan? Kita beri tipenya string. Nah, seperti itu. Baru di sini size-nya misalkan saya beri 50. Apa yang akan kita lakukan? Yaitu lookup. Kita ingin meminjam dengan cara lookup. Yang terhubung apa? Lookup itu yang terhubung adalah ID lembaga. Karena ada tabel lembaga dan tabel ajuan relasinya di ID lembaga. Kita dari ID lembaga meminjam dari dataset apa? Z lembaga. Nah, di Z lembaga kita menghubungkan dari apa? Dari ID lembaga. Jadi key sama key harus saling ketemu. Ini key field ini ID lembaga miliknya Z ajuan. Lookup key ID lembaga miliknya Z lembaga. Baru yang dipinjam apa? Yang dipinjam adalah nama. Nama, klik, maka muncul di sini. Nah, oke, jelas? Oke. Jadi nama lembaga ini merupakan field pinjaman miliknya Z lembaga. Dan nanti nama lembaga ini tidak bisa kita untuk hapus, tidak bisa. Tidak bisa untuk edit, nggak bisa. Kenapa? Yang bisa mengedit, mengubah, menghapus itu di masternya, yaitu di Z lembaga. Kalau nama lembaga di azuan, karena hanya dia meminjam, nggak bisa. Yang bisa merubah ada di Z lembaga. Kalau di Z lembaga terubah, maka di sini juga akan terubah. Ibaratnya one to many, masternya terubah, maka lain-lainnya akan terubah apabila terhubung. Inilah konsepnya. Nah, seperti itu. Oke, jelas ya? Oke, nanti kan kamu bingung seperti apa bentuknya. Oke, langsung kita kembali ke form. Oke, di sini
klik di sini, kita delete. Baru saya tambahkan DB grid. Oke, DB grid. Saya letakkan sini. Oke. Cheat. Oke, kita hubungkan ke .ds ajuan. Nah, ini kan panjang. Baru kan ID pengajuan ini nggak perlu. ID lembaga nggak perlu. Maka yang sifat-sifatnya tidak perlu itu kita kembali ke data modul, ke Z ajuan, field editor. Yang sifat-sifat nggak perlu seperti ID pengajuan, diklik itu di visible false. Oke. ID lembaga di visible, bentar ada yang masuk. Oke. ID lembaga di visible false. Oke. Baru berkas ini kan urutan ke atas, kita turunkan ke bawah. Nah, ID pengajuan, tanggal pengajuan kita ubahlah, kita percantik menjadi tanggal pengajuan di display label. Terus size-nya kita beri misalkan 20. Lumayan cantik dikit lah. Terus tanggal mulai PKL, display label, tanggal mulai gitu aja. Display width 20 supaya cantik. Terus display label tanggal akhir. Tanggal akhir. Terus ini 20. Nah, nama lembaganya sudah sesuai. Tinggal kita ini display labelnya kita berikan spasi aja. Oke, cantik sudah. Berkasnya ini terlalu besar ukurannya, berkas atau dokumen misalkan seperti itu. Kita beri 3, kita beri di sini 35. Nah, seperti itu. Dan dilihat di sini nama lembaga ada. Tapi sebenarnya nama lembaga itu tidak ada. Yang ada itu adalah ID lembaga. Nama lembaga ini cuma pinjaman saja. Oke. Langsung kita membuat simpan ubah hapus. Nah, ingat ID lembaga itu field yang ada di Z ajuan, maka kita ingin memanggil dengan ini namanya DB lookup combo box. Nah, DB lookup combo box. DB lookup combo box ini berfungsi untuk mengambil data dari dataset apa. Seperti itu. Jadi isinya nanti akan listnya ini diisi sesuai dari database pada tabel yang ingin dipilih. Klik di sini. Misalkan saya beri nama lookup lembaga ya, supaya enak lookup lembaga. Yang kita setting adalah apa ini? DB lookup lembaga. Yang kita setting adalah list source. Mana ini DB lookup? List. Bentar. Kok nggak sesuai ini? DB ini DB apa ini? DB lookup combo box. Seharusnya sama. Ntar saya cek dulu. DB lookup combo. Ntar cek. DB lookup combo box, kita pakai yang ini coba. Nah, ini muncul ya. Tempatnya di data control. Oke, DB lookup combo box. Yang kita setting, sebelumnya saya beri nama lookup lembaga. Oke. Ingat, yang ada di tabel ajuan, itu, yang ada di tabel ajuan, ini saya lupa, ini dia. Di tabel ajuan itu adalah ID lembaga. Berarti yang tersimpan nanti ID lembaga, bukan nama lembaga. Jadi bagaimana men-setting di Delphi-nya di sini? Yaitu klik ini,
list source-nya didapatkan dari DS lembaga, data source yang ada di data modul. Oke. Setelah itu list field. Nah, yang tampil nanti di dalam sini, yang tampil di list itu apa? Kita pilih. Yang tampil adalah nama lembaga. Terus yang diambil adalah ID lembaga. Jadi maksudnya gini, saya umpamakan dengan kita ya. Saya memanggil nama kamu di KTP, ini contoh lookupnya. Saya akan memanggil nama kamu misalkan Yusuf di KTP. Otomatis saya akan mengambil juga nick yang ada di KTP. Aslinya saya memerlukan nicknya, tapi saya ingin memanggil namanya saja. Kalau saya memanggil pakai nick kan susah. Nick kan misalkan saya memanggil nama Yusuf. Hey, 63507 itu kan banyak tuh nomor nick itu. Yang enak adalah kita panggil dengan namanya saja. Hey Yusuf. Tapi intinya saya nggak memakai Yusufnya, saya memakai nicknya. Nah, itu dia. Sama saja yang ada di DB Lookup ini. Yang saya tampilkan adalah namanya, tapi yang saya ingin ambil bukan namanya, yaitu di key field-nya, yaitu di ID lembaga. Oke. Coba kita save dulu dan kita runningkan. Nah, nanti kalau kalian ingin menampilkan data-data yang berhubungan dengan tabel di lain, pakailah DB lookup combo box. Key field bisa jadi dengan bukan ID, bisa tergantung database-nya. Di praktikum kita menggunakan ID. Nah, ini dia. SMA 1 Banjarbaru SMK ini. Nah, ini dia. Yang tampil adalah nama-namanya. Nah, nama-nama yang ada di sini, di mana? Di lembaga, nama-nama yang ada di sini. Tapi yang saya perlukan bukan namanya. Yang saya perlukan adalah ID lembaganya. Kenapa? Karena di pengajuan yang disimpan itu bukan namanya, tapi ID lembaga. Nah, itu. Kita perlu mengakali program. Kalau end user nggak perlu tahu itu. Yang penting mereka bisa mengcoding menginputkan data. Kita yang cinik kepalanya memikirkan. Misalnya seperti itu. Oke. Baru kita beri nama seperti ini. Oke. Nama lembaga. Nah, jangan memberi ID lembaga. Nah, yang kita berikan adalah nama lembaga. Nah, seperti itu. Habis itu ini apa ini? Tanggal ajuan. Wow. Tanggal ajuan kita menggunakan di Win32 datetime picker. Nah, kita pakai datetime picker. Oke, datetime picker ini kita beri nama TGL ajuan. Nah, mantap. Nah, karena tiga-tiganya sama, TGL ajuan, TGL mulai, TGL akhir. Oke, saya copy paste. Oke, seperti ini. Nah, berarti ini TGL mulai. Ini TGL akhir. Nah, jangan lupa diberi nama supaya ingat TGL mulai. Nah, TGL akhir. Oke. Yang terakhir, inputan terakhir itu adalah saya beri tambah di sini file. Nah, ini file perlu. File, tambahkan ini. Oke. Misalkan saya select semuaan ya. Oke. Select semua. Terus saya samakan width-nya misalkan 160. Oh, kependekan 200. Oke, seperti itu. Nah, ini filenya ini teksnya saya hapus. Name-nya akan saya
ubah menjadi ED file. Oke. Terus kita perlu bantuan untuk mengecek lokasinya di sini. Nah, ini dia. Label di sini. Oke, ini kayaknya terlalu. Oke. Label 16 ini kita ubah namanya menjadi label lokasi. Nah, terus captionnya jangan dihapus, captionnya diubah menjadi titiknya ada 3. 1, 2, 3. Oke, ada 3 titik seperti ini. Oke. Nah, di file ed lembaga di file ini sifatnya harus read only. Read only itu tidak bisa diketik-ketik sudah. Karena nanti terisi nama di sini. Oke. Baru ada tombol di sini. Letakkan tombol di sini. Nah, tombolnya di sini. Nama captionnya itu tidak ada. Titik 3 saja. 1, 2, 3. Terus nama buttonnya btn cari file. btn cari file. Nah, seperti itu. Ini akan saya kecilkan. Set. Jadi logika daripada coding ini nanti di tombol ini dia akan mengklik mencari file apa yang akan ditampilkan di sini. Kita perlu bantuan apa? Untuk menampilkan itu ada namanya Open Dialog. Nah, Open Dialog ini merupakan komponen untuk membuat suatu bentuk form ya, ingin mengambil data dari drive mana saja. Nah, oke. Caranya bagaimana? Klik di sini. Nah, ini ya. Misalkan if Open Dialog execute, jika Open Dialog ini dikerjakan, then maka karena ada satu kesatuan seperti ini saya berikan, saya ingin menampilkan ini di label lokasi ini. Jadi sebelum kita membuat simpan, ubah, hapus, kita perlu mengeksekusi, menganalisa file berkas yang akan kita simpan ke dalam database. Nah, label lokasi, caption, Open Dialog, file name. Oke, kita save dan kita running. Ini cara crudnya agak berbeda dari yang kemarin ya, cara crudnya. Oke, lihat di ajuan. Ini masih kosong ya, dan saya ginikan. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Ini namanya dialog. Terus misalkan saya ingin memakai ini. Nah, Open Dialog titik file name, dia akan mengetahui lokasi daripada ini. Nah, nanti di file ini dia tidak menampilkan keseluruhan daripada alamat dari folder atau file yang kita pilih. Dia akan mengekstrak nama filenya dan diletakkan di sini. Caranya bagaimana? Maka taruh di sini ed file text, mengekstrak namanya yaitu ekstrak file name dari Open Dialog file name. Jadi yang diambil itu adalah nama file dengan tipe filenya. Ekstrak file name ini artinya mengekstrak dari seluruh alamat URL yang pentingnya saja diambil, yaitu nama file serta tipe filenya. Oke, kita running. Nah, di sini klik. Ini bebas nanti yang bisa disimpan PDF, Word, JPG. Misalkan saya menyimpan ini. Oke. Nah, ini kan, lihati. Ini nama folder saya, nama desktop, nama file yang saya pilih. Ternyata nanti yang diekstrak adalah yang enaksinaubareng.jpg. Maka ini nanti yang akan tersimpan ke dalam database. Nah, ini nanti. Nama lembaga ini,
nama lembaga ini, nama dokumen ini terisi oleh ini. Misalkan saya edit lagi. Oke. Bentuk rar. Nah, maka yang tersimpan nanti adalah rar-nya. Nah, seperti itu. Itu logika pertama kita. Nah, sudah dapat? Nah, logika sudah dapat untuk menyimpan. Langkah selanjutnya, karena kita sudah mengcoding kan ya. Karena kita sudah mengcoding di tabel kemarin, tabel apa ya? Tabel lembaga. Nah, ini saya copy ini. Saya copy. Nah, saya copy, saya pastekan di sini. Oke, supaya saya tidak capek ibaratnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau sudah copy seperti ini, kawan-kawan, harus diedit lagi di event. Kenapa? Kan kita mengopi dari sebelumnya. Saya cek dulu nih. Ini ya. Speed button. Lihat dia nih. Dia miliknya simpan lembaga. Kalau saya klik, ini dia mengacu di coding yang kemarin. Maka nih nggak boleh. Harus kita hapus dulu caranya. Pilih eventnya, on click, tekan tombol backspace untuk menghapus. Habis itu tekan tombol enter. 1 kali bisa 2 kali tekannya. Habis itu klik 2 kali. Maka sudah nggak ada. Dia bersih milik dia sendiri. Kalau nggak digitukan, dia akan mengacu pada coding sebelumnya. Jadi saya tekan hapus, tekan backspace, tekan enter. Habis itu diklik. Nah, hilang. Ini biasanya saya gunakan apabila saya malas meload icon yang ada di tombol. Nah, oke. Biasanya saya kalau malas meload, saya copy dan saya ginikan. Oke, kosong sudah. Oke, kosong semuanya. Oke, kita sudah mengambil. Nah, baru kita coding di sini. Button, misalkan simpan ajuan. Nah, di button simpan ajuan ini, validasinya yaitu validasinya habis. Ntar ya, ada oke. Validasinya yaitu di sini, di file ini. Di file. Apabila filenya kosong, maka harus memilih data dulu. Oke, seperti itu. Maka seperti ini. Saya ginikan, try, accept, and on message, so message saja. Oke, message. Nah, seperti itu. Baru kita bikin di sini. Ingat di sini ada tombol tambah dan simpan. Berarti jika button simpan, namanya saya lupa ini, button apa ini? Button simpan ajuan. Simpan ajuan, oke. Simpan button if button btn. Ntar lu saya cek namanya nih. Oke, button. Oh, ini ya, T-nya kelebihan. btnt simpan, seharusnya T-nya nggak ada. Oke. Jika button simpan ajuan caption sama dengan tanda N tambah
Kita akan mencoba membuat prinsip klik tambah berubah simpan, klik simpan berubah tambah dulu. Oke, di sini dia. Else begin. Jika posisinya captionnya tambah, maka ubah caption menjadi simpan. Maka di sini button simpan ajuan caption, dia akan merubah posisinya menjadi simpan. Nah, seperti itu. Terus di sini posisinya kan ini posisi caption simpan dan diubah tambah lagi. Caranya sama, saya akan hapus di sini. Maaf, bukan hapus, saya akan cut, ini ubah. Jadi kita prinsip ini dulu. Nah, oke, cek. Oke, belum tampil. Nah, ini dia. Saya klik ini, tambah, ting. Dia di proses simpan. Saya klik simpan, tambah. Kok ubah ya? Saya salah. Ini seharusnya tambah. Nah, ini. Nah, dia kembali ke tambah lagi. Nah, oke. Dan pada posisi ini, posisi menyimpan data. Terus ini posisi menyiapkan inputan. Ini posisi siapkan inputan. Oke. Berarti kalau posisi siapkan inputan, lookup lembaga, teks kita kosongkan. Habis itu TGL ajuan date dengan date time date saja. Kita ubah menjadi now. Now itu tanggal posisi sekarang di laptop kalian masing-masing nanti. Terus TGL mulai date now, terus TGL akhir date titik 2 sama dengan now. Setelah itu ed file kita clear. Ed file itu yang ini kita clearkan. Terus label lokasi ini kita kembalikan posisinya. Label lokasi caption kita kembalikan posisinya ke titik 3. Nah, seperti itu. Baru di sini posisi menyimpan data dengan validasi dan validasi. Nah, if trim ed file text sama dengan kosong, then dia disuruh memilih. Misalkan saya pakai ini, pilih atau istilahnya upload berkas terlebih dahulu, misalkan wajib upload berkasnya. Nah, misalkan mt warning mb oke. Nah, seperti itu. Baru diarahkan ke button cari file set focus. Nah, seperti ini. Jadi diarahkan ke tombol cari. Kita cek dulu. Apa katanya ini? Oh, read only. Oh, bukan ini berarti. Key value. Oke, sama dengan kayak gini. Jadi kalau lookup lembaga atau DB lookup jangan teks, pakai key value. Titik 2. Oke, kita cek. Oke. Misalkan saya kosongkan ini, saya klik tambah, simpan.
Nah, upload berkas terlebih dahulu dan saya klik. Nah, di sini sudah ada pointernya ya. Maka intinya disuruh memilih ini. Oke. Saya kembalikan lagi. Nah, seperti itu. Baru else ini. Else begin. Nah, ini kita disuruhnya untuk menyimpan. Oke. Menyimpannya ya mudah saja kan ya. Kita kan dari ini. Oke, ada Z ajuan. Oke, baik ke sini. Maka kita pakai with karena satu kesatuan. With data modul ya. Langsung do begin. Langsung saja di sini. Z ajuan append. Terus Z ID ajuan tidak usah diisi. Kan di sini ada Z ajuan ID pengajuan. Karena ID pengajuan itu sifatnya auto increment, nggak usah diisi, abaikan saja. Yang penting Z ajuan ID lembaga. Nah, ini kan penting. Tipenya di database itu kan integer. Kita convert langsung di sini menjadi string. String. Tidak error, nggak apa-apa. Setelah itu dia didapatkan dari lookup lembaga. Key value. Nah, seperti itu. Acuannya adalah key value. Seperti itu. Baru ed file text. Oh, kebalik saya. Z ajuan berkas string didapatkan dari ed file titik text, terus Z ajuan tanggal pengajuan sDateTime dari tgl ajuan date, jangan pakai datetime, date saja. Z ajuan tgl mulai pkl sDateTime didapatkan dari mulai tgl mulai date. Z ajuan akhir pkl sDateTime didapatkan dari tgl akhir. Oke, seperti ini kita sudah dapat. Ajuan ada, lembaga ada. Oke, baru di post. Oh. Z ajuan di post. Nah, oke. Pada saat dia menyimpan data, maka berkas itu harus di-copy ke dalam folder. Logikanya gini. Ini belum saya lakukan penyimpanan dulu. Saya menggambarkan logikanya. Oke. Jadi pada saat kita isikan seperti ini, tambah, nanti posisinya dia harus, oh belum. Oke, posisinya, ntar. Kita ada yang error tadi, lihat ini, pada saat saya klik tambah. Oke, berarti kalau menghapus, kita ada kesalahan. Kalau menghapus posisi isian ini, jangan key value. Nanti kuncinya akan hilang. Maka ini kembalikan lagi aja ke teks. Coba, nah ini. Untuk menghapus lookup, isian lookup jangan key value. Posisinya nanti dia hilang. Oke. Oh, dia nggak bisa ya. Jangan dihapus gini, kena error dia. Kita matikan aja, jangan dihapus. Oke, baru kita nanti cek logikanya seperti apa. Pengajuan. Nah ini, saya klik tambah. Kan misalkan seperti ini. Tanggal ini. Nah, logikanya sudah benar, misalkan saya memilih ini.
Oke, saya memilih ini. Otomatis kalau saya tekan simpan, tes simpan, maka database ini akan tersimpan di sini file-filenya, dan file yang ada di sini, file yang ada di mana di lokasi ini otomatis nanti harus tersimpan di sini. Nah, tersimpan di sini. Bagaimana caranya? Back ke sini. Oke, caranya yaitu setelah berhasil dia menyimpan, ini kan coding simpan, maka masih berjalan debugnya. Maka kita lakukan perintah copy file. Oke. Copy file ini adalah posisi lokasi lama, posisi lokasi baru. Oke. Karena tipenya pchar seperti ini. Dari apa? Open dialog file name. Ini adalah posisi alamat yang lama. Baru kita pindahkan pchar kemana? Ke posisi alamat yang milik sistem ini atau milik aplikasi ini. Yaitu extract file path untuk mendapatkan posisi URL, application action name, baru kita plus di sini, kita tambahkan berkas, kan ada folder berkas, terus kita tanda miring seperti ini untuk membuka folder, seperti itu. Oke, baru kita tambahkan lagi dari ed file titik text, baru ini adalah true. Nah, terus saya berikan pesan misalkan pakai show message. Jangan show message, message dialog, data berhasil disimpan, empty information, MB oke. Nah, saya nggak akan muluk-muluk dulu, saya sampaikan disimpan dulu. Kita tes berhasil, habis itu saya buka sesi pertanyaan. Oke. Misalkan saya pilih ini, tanggalnya ini, misalkan tanggal akhirnya sekian misalkan. Nah, saya pilih file. Apakah berhasil? Misalkan saya pilih ini. Saya belum klik tambah ya. Lupa. Oke, seperti ini. Misalkan saya pilih ini. Oke. Ini tanggal ini. Nah, logikanya. Nah, ini kan ada berkas ya, file berkas. Oke, seharusnya datanya akan tersimpan. Sip. Nah, ini. Yang tersimpan adalah nama filenya, ya kan? Terus tercopy di sini. Jadi, file tersebut akan dimasukkan ke dalam file berkas kita. Supaya apa? Supaya tidak penuh database kita. Yang tersimpan adalah cuma nama file dan tipe filenya. Oke. Saya stop dulu, mungkin stop berapa menit? 1 menit saja untuk memancing pertanyaan. Ada nggak yang tanya? Pak, ribet bener Pak. Ya memang ribet kalau nggak pakai nggak pakai blog. Ini belum kita mengcoding pakai pakai web. Pakai web lebih ribet lagi nanti. Krisna sudah ngantuk sudah gini-gini. Nah, oke, lanjut ya. Ntar ada banyak nggak penduduknya ini? Oke, kalau ada banyak penduduknya, sebelumnya saya boleh minta. Bentar. Show thumbnail video. Oke, banyak ini sudah. Sekitar berapa orang nih? Wah, ada ratusan orang. Oke. Saya boleh minta diaktifkan. Mukanya tolong ditampilkan. Oke,
Tampilkan sebentar untuk membuat laporan ke Pak Nur Alam Syah. Mas Yoga, Gilang, oke. Oke, mantap. Ya, posisinya yang bagus. Nanti soalnya gambar pian akan saya kirim ke grup dosen, nanti kelihatan nanti yang bangun tidur siapa. Oh, langsung berdandan semua namun kayak itulah. Oke. Ini ada Mas Rizky kelihatan kepalanya aja ini. Oke ya, siap sedia. 1, 2, 3, saya screenshot. Nah, necis. Wow, Yusuf langsung senyumnya tuh nah. Senyum penuh kepalsuan tuh. Oke. Saya paint dulu. Oke, saya paint. Ini sudah finish. Saya minimis saja ini. Oke. Oke, ada ini. Saya save. Sesi 3. Oke, sesi 3. Delphi A sesi 3. Oke, next kita lanjut. Dan logika yang kedua, ini logika yang kedua. Ini logika kita tidak menuju ke ubah dulu. Karena ubah itu nanti logikanya ada yang agak susah sedikit. Logika kedua yaitu logika menghapus data. Ya, logika menghapus data. Tapi alangkah baiknya kita menampilkan data. Jadi diklik di sini supaya tampil datanya di sini. Buat validasi nanti. Klik di sini, event on cell click. Oke. Kalau ada hubungan dengan database biasanya saya seperti ini untuk menjaring kesalahan. Takutnya saya ada hilaf mengcoding biasanya. Nah, kayak ini. Do pakai show message saja. Oke, message. Nah, seperti itu. Nah, baru kita tampilkan with data modul. Kita coba langsung set ajuan, do, begin, end. Jadi kan kalau tadi kan data modul saja, set ajuan letakkan di bawah. Kalau ini langsung set ajuan, jadi langsung if z ajuan is empty. Maksudnya ini kosong enggak? Jikalau kosong, then exit, abaikan. Else, jika tidak kosong, maka tampilkan data. Tampilkan data bagaimana? Berarti lookup lembaga key value didapatkan dari kalau kita pakai ini, kita pakai field by name. Tips yang kedua namanya apa? Yaitu ID pengajuan. ID pengajuan tipenya langsung kita convert menjadi string. Oke, banyak yang masuk. Rizky Maulana masuk. Jangan lupa absen nanti di e-learning. Terus ed file text didapatkan dari field by name. Kita ketik manual di sini namanya berkas. Oke, string. Habis itu, habis berkas kita lihat di sini tanggal pengajuan, tanggal mulai PKL. Oke. TGL ajuan, date. Nah, didapatkan dari field by name s.tem titik koma, tapi kita isikan dulu TGL pengajuan. Nah, seperti itu. Baru TGL mulai date
dapatkan dari field. Nah, kalau pakai field by name ini memang agak lama. Saya lebih suka cara yang pertama itu. Langsung diambil dari Z. String. Sdet. Dapatkan dari TGL mulai PKL. Nah, ini saya copy. Oke, saya paste. TGL akhir. Ini TGL akhir. Nah, seperti itu. Oke, apakah sudah cukup? Ada berapa inputan? Oke, dirasa cukup. Ada 1, 2, ada 5. ID lembaga 4. ID pengajuan ada 4. 1, 2, oke ada 5. Kita cek, nanti kita runningkan dulu. Oke. Klik di sini. Oke, sudah. Baru kita coding hapus. Oke. Coding hapus. Klik di sini. Try except and on message exception do show message. Oops. Nah, seperti ini baru kita pakai validasi di sini. If trim, kita acuannya pada edit file ya. Then oke, maka keluar pesan. Terus message dialog. Silahkan pilih data terlebih dahulu. Oke, ini pasti empty warning. Oke. Baru di DB grid. DB grid-nya belum kita ubah namanya kan, DB grid 1 ini. Kita ubah dulu ini supaya enak kita menganalisanya. DB grid ajuan. Nah, back. Maka DB grid ajuan set fokus. Jikalau sudah memilih, maka menghapus. Tapi ada validasi lagi di sini. Jika message dialog, apakah Anda yakin menghapus data ini? Nah, seperti itu. Oops. MT confirmation. Terus kita berikan dia MB OK, MB no. Nah, seperti itu. Jikalau dia memilih no, then exit. Dia nggak akan menghapus apa-apa. Else, jika memilih OK, maka dia menghapus. Nah, menghapusnya ini mudah saja. Data modul. Z ajuan. Delete. Nah, terus yang dihapus apa? Delete file. Nah, kan kita perlu menghapus isi daripada ini. Isi daripada ini. Oke. Maka kita menghapus extract file path application action name plus berkas, kita buka berkasnya, plus dari edit file titik teks. Nah, baru message dialog data berhasil dihapus. Nah, seperti itu. Baru edit file
clear. Nah, seperti itu. Coba kita lakukan. Nah, dan nanti saya berikan tantangan. Oh, ini belum selesai nih saya. MT information, MBOK. Wow. Nah, seperti ini. Oh, banyak sekali ini. Oke, cukup itu. Dan kita cek. Kita pastikan nanti dia apakah. Oke, lihat inilah. Oke, dan kita lihat. Ini masih ada. Coba kita lakukan hapus data. Oke. Saya klik hapus. Kalau no, diabaikan. Hapus. Oke. Oke, ini hilang. Ini juga hilang. Nah, itu logikanya. Kalian bisa membuat konsep ini untuk PKL kalian, nggak apa-apa. Jadi kalian bisa menerapkan ini untuk PKL. Ada pertanyaan dulu. Mudah kan ya? Insya Allah mudah. Tapi kalau ini masuk di materi saya di visual 2 atau visual 3, pusing mungkin kalian nanti. Ya, untung nggak ketemu saya di visual. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Ubah. Nah, ubahnya ini yang perlu analisa. Saya akan mencoba menginput data. Nah, ini. Jadi Bapak itu kalau sebelum mengcoding, baik Bapak membuat aplikasi web ataupun aplikasi yang berhubungan dengan sistem informasi, apalagi dengan hitungan uang ya, matematika, maka perlu analisa lebih dalam. Saya klik simpan. Oke, ada. Nah, logikanya gini. Kalau mengubah, ini kan sifatnya read only. Saya ketik nggak bisa. Nah, kalau mengubah ini, misalkan saya ubah, oh saya salah tanggal ajuan. Saya klik ubah, logikanya benar. Nah, kenapa? Yang saya ubah adalah isian daripada ini. Tapi kalau yang diubah adalah ini dia. Yang diubah adalah berkasnya. Logikanya bagaimana? Ya kan? Berarti kan istilahnya kalau kita mengubah berkas lama dihapus, maka berkas baru disimpan. Itu kan ya. Nah, logikanya bagaimana? Jadi logikanya mengecek. Kalau saya pilih ini, berarti di sini ada berkas dokumen. Ini sama ini dengan yang ada di sini. Ini sama yang ada di sini. Oke. Bagaimana caranya? Klik di sini. Nah, saya ingin merubah misalkan yang ini. Ini ya, SK Miftah. Logikanya kan file ini, nama dokumen yang saya select row-nya tidak sama dengan yang baru yang ada di sini, ya kan? Berarti dicek kondisinya. Apabila yang di sini tidak sama dengan yang ada di sini namanya, maka logikanya file tersebut harus diubah. Yang lama dihapus, yang baru disimpan. Kalau sama saja seperti ini, berarti logikanya, oh tidak ada perubahan file, mungkin cuma ada perubahan fieldnya saja. Berarti filenya tidak usah dihapus, tetap yang lama. Tapi kalau berbeda posisinya, nah itu yang perlu dihapus. Misalkan ini, nah ini ternyata nggak sama ini. Nah ini berarti si user ingin mengubah nama dokumennya, ingin mengubah isi dokumennya, berarti ya yang lama dihapus, yang baru disimpan. Oke, kita lakukan codingnya itu. Kita cek di sini tadi kan. Key value. Oke.
Tadi nggak tampil ya namanya, ya kita cek dulu ya. Di lookup lembaga itu kita cek dulu, sepertinya nggak tampil. Bentar. Karena mempengaruhi ubah nanti. Nah ini kan, ini seharusnya tampil di sini ya. Nah, ini nggak tampil nih. Apa yang salah kita ini? Yang salah apa kita ini? Coba teks didapatkan dari nama lembaga. Dia katanya read only text. Maka key value. Coba pakai ini. Seharusnya tampil dia tuh. Nah, seharusnya tampil, dia nggak tampil ini. Key value, pakai key field, ID lembaga. Kita cek namanya, ID lembaga benar. Oke, coba. Oh, malah nggak tampil. Field not found yang 4. Kita cek. Kita back to key value. Oke, kita cek di inputan ini. Apakah ada yang salah kita mengcoding? List source, ID lembaga. Oke, key fieldnya ID lembaga. Oke, seharusnya tampil ini. Oke. Kita analisa lagi kalau nggak tampil itu karena apa? Bentar. Oke, klik. Oke. Ya benar ya ajuannya. Oke. Sudah benar. Oke, tampil sudah. Nah, baru kita tadi kayaknya salah coding, Bapak. Oke, baru kita lakukan di sini. Pengajuan. Tumben sudah berapa menit ini punya saya tidak mati. Apa namanya itu? Biasanya mati gitu anunya ya. Berarti kira-kira 1 jam, 1 jam, Pak. 1 jam kah? Bukan 45 menit ya? Padahal saya nggak beli lisensinya. Oke, lanjut aja. Alhamdulillah kalau gitu. Oke. Accept. Nah, mudahan nanti kalian ketemu saya lagi di praktikum yang lain. Kan sudah ketemu di praktikum DLP. Ketemu saya lagi di praktikum web. Ketemu saya di praktikum mobile. Jadi kalau ulun di kelas pian, Pak. apa? Kelas apa? KSK, Pak. Bah, bukan itu maksud saya, praktikumnya. Tapi nggak apa-apa nanti kalau nggak ketemu saya di praktikum praktikum web, mobile, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke. Sambil promosi Bapak nih, supaya banyak viewernya nanti. Jadi nanti YouTube Bapak itu bukan vlog-vlog seperti orang-orang, isinya tutorial semua. Oke. On message exception do
Oh ya, yang KSK, yang semester 6 jangan lupa tugas saya dikerjakan. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita bermain logika di sini. Sebelumnya kita berikan validasi dulu. Trim, edit file, text. Oke, then begin end. Oke, message dialog. Silahkan pilih data terlebih dahulu. Nah, seperti itu. MT warning, MB oke. Oke, berarti DB grid set focus. Nah, di sini begin end. Perlu validasi yang apakah yakin merubah data itu dulu. If message dialog. Apakah Anda ingin merubah data ini? MT confirmation, koma, MB oke, koma, MB no. Oke. Yes, Mr. No. Jikalau dia memilih Mr. No, then exit, else, else, sekarang mengecek untuk mengubah. Oke. Caranya with data module do, pakai ini aja, nggak usah pakai field by name. Z-Ajuan edit. Oke. Karena prinsipnya sama, saya copy dari ini dia. Saya ingin mengcopy saja. Sheet copy dari coding simpan. Nah, saya pastekan di sini. Oke. Oke, dapat kita sudah. Dari sini, dari sini, dari sini. Tapi ada perbedaannya pada file berkas ini. Oke. Perbedaannya apa? Di sini kita berikan kondisi. Ya, kita berikan kondisi. Oke. If, nah kita pakai if di sini. If dari Z-Ajuan berkas S-string, jikalau yang ada di sini berkas ini, jikalau tidak sama, seperti itu artinya tidak sama dengan yang ada di sini, edit file, jikalau tidak sama, logikanya then begin end. Logikanya yang lama di delete, yang baru dikopikan. Maka delete file, extract application, action name, berkas seperti itu. Oke, mendelete file yang lama. Dari mana? Dari Z-Ajuan berkas, bukan dari edit file lagi, tapi Z-Ajuan berkas S-string. Nah, dihapus dan copy file. Dari mana? Pchar dari open dialog file name karena ada file baru. Seperti itu. Terus koma, ke mana? Oke, ke sini dia. Koma, ke, ini akan saya copy. Ini copy, yaitu
ke posisi projectnya, berkas, terus nama berkasnya, baru kalau baru dari id file, karena ini file baru. Teks. Oke, baru dapat seperti ini. Baru ini ditrukan. Nah, kita cek logika kita ini. Simpan. Oh, ada error. Oh, ini edit file titik teks. Oke. Kok ada error? Oh, ini salah saya. Bukan SSQL, string. Oke. Kita cek ya. Ubah. Pilih dulu katanya. Klik di sini. Nah, kita buka posisi foldernya. Nah, ini posisi folder lama. Coba kita ubah posisinya. Misalkan berkasnya itu saya memakai misalkan rar. Ini kan ya. Nah, saya klik. Kalau no nggak jadi, posisinya ini dan ini tidak sama. Saya klik ubah. Klik OK. Nah, ya kan? Yang lama terhapus, rar ini tercopy, di sini tercopy juga. Misalkan saya ganti lagi ini. Saya ganti menjadi misalkan yang ini. Misalkan ini yang tipe tipe Excel. Ini kan masih rar, saya ubah. Saya klik OK. Nah, ini berubah sekarang. Ini juga berubah. Nah, simple kan membuat program seperti ini. Saya yakin skripsi Anda tuh sebulan tuntung sudah, baik pakai DLP ataupun web. Nah, sebulan tuntung programnya, sebulan tuntung naskahnya, sebulan maju sidang. Wah, mantap sudah. Nah, ini fungsi copy file, delete file untuk membantu kita apabila kita tidak menyimpan data ke dalam database. Nah, itu saran saya nanti kalau kalian membuat desktop, filenya terlalu besar, jangan disimpan ke database. Karena database-nya akan lemot nanti. Database itu kalau banyak, filenya besar, itu mempengaruhi kinerjanya. Kecuali kalian memakai database yang bagus seperti Oracle yang berbayar. Kan MySQL ini kan yang open source ya. Oke. Kalau coding ini Pak bersih, wah, coding bersih kan kalian sudah tatap muka dengan saya berapa kali, itu sudah 3 kali ini, tinggal copy aja kan ini. Nah, mantap nih. Nah, bersih. Selesai dah kayak ini. Nah, nanti coding, alhamdulillah ya, 1,5 jam ya. Wah, rezeki anak soleh ini, nggak mati ini. Lagi promo loh Pak. Iya kah? Beneran saya nggak tahu ini. Justru senang saya membantu nggak putus-putus. Oke, nah, ini dia. Oke, bersih. Nah, kita akan membuat di sini menu pencarian. Nah, menu pencarian nanti kan ada 3 yang saya gunakan menu pencarian. Tanggal ajuan, tanggal mulai, dan tanggal akhir. Nah, di tanggal ajuan ini nanti ada juga masing-masing itemnya. Bagaimana caranya? Oke, di sini. Kalau kemarin kan kita memilih pakai apa itu? Pakai combo box. Nah, kita sendirikan supaya enak. Saya hapus. Baru saya
pakai di sini ada namanya sheet. Nah, dia radio group. Taruh sini. Nah, kita agak posisikan seperti ini. Radio group ini kita captionnya ubah filter pencarian data. Nah, terus name-nya diubah menjadi filter pencarian ajuan, name daripada ini. Baru karena ini radio group, pilih pada item. Nah, di sini tanggal mulai. Terus bukan tanggal mulai, tanggal pengajuan. Terus tanggal mulai PKL ya, magang atau PKL, tanggal akhir PKL, seperti itu. Nah, sudah dapat ini kita. Nah, baru kita tambahkan combo box di sini. Nah, sheet, tambahkan ini captionnya. Oke, item data. Nah, seperti itu. Di Win3 Win3 ya, Win32 tambahkan ini datetime picker. Oke, datetime pickernya ditambahkan. Saya agak panjangkan seperti ini. Name-nya saya ubah DT picker 1 supaya mengingatkan saya. Terus saya pastekan di sini. Oke. Yang kedua saya ubah menjadi DT picker 2. Nah, seperti ini. Nah, baru saya berikan ini, taruh di sini. Nah, name-nya tidak usah dirubah, langsung captionnya sampai dengan, nah seperti itu. Terus kita copy yang ada di sini. Kita copy. Nah, kita copy letakkan di sini. Loh, belum saya klik. Ada mau masuk. Ini dia. Banyak sekali yang saya copy ternyata. Ini dia, muncul. Nah, sembunyi dia. Nah, oke. Saya klik di sini ya. Klik. Seperti yang saya suruh, jangan langsung digunakan, dihapus dulu karena ini hasil copy. Oke. Hapus. Terus ini diberi nama button refresh ajuan. Oke, terus ini diberi nama button laporan ajuan. Oke. Kayaknya saya tadi ngomong copy banyak ya di tabel ini. Speed button ini. Ini banyak kan nih, ketahuan nanti. Alat itu di bawah itu kan ya. Saya hapus saja ini. Cing, klik di sini. Sheet. Oke. Nah, logikanya bagaimana ini?
Ini saya kecilkan dulu. Saya letakkan di sini. Ini saya letakkan di sini. Ini saya kecilkan dulu. Nah, baru saya tambahkan tombol di sini. Nah, oke. Tombolnya yaitu misalkan cari. Nah, name-nya BTN, name-nya cari ajuan. Nah, codingnya logikanya seperti ini. Apabila dia memilih ini, misalkan saya jalankan aja. Saya simpan dulu, takut error. Oke. Pengajuan. Misalkan nih ada banyak kan menunya. Misalkan saya pilih ini. Nah, nanti akan terfilter nanti di sini. Saya pilih yang ini sampai tanggal berapa, klik cari, maka terfilter. Apabila saya memilih ini, maka berdasarkan tanggal mulai ajuan. Saya memilih ini berdasarkan tanggal akhir. Nah, bagaimana codingnya itu? Nah, logikanya kita bermain analisa logika. Nanti di sini. Di sini itu ada radio group. Kan biasanya kita pakai radio button. Sekarang combo box di dalamnya ada radio group atau radio button. Tapi itu berbeda dengan radio button biasa karena dia satu kesatuan semacam combo box. Maka dia tuh mempunyai item. Nah, pengajuan, tanggal pengajuan item ke 0. Tanggal mulai PKL item ke 1. Tanggal akhir PKL item kedua. Berarti semacam indeks. Nah, seperti itu. Berarti ini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua. Berarti kalau saya memilih yang pengajuan ini, maka indeks ke 0. Kalau saya memilih mulai PKL, indeks kedua. Nah, di sini caranya. Nah, karena indeks itu kan tetap 0, 1, 2, 3, tidak ada 0, nah, kita bisa memanfaatkan ini. Case. Kalau kita pakai if bisa, misalkan if radio apa tadi itu namanya lupa saya. Filter pencarian ajuan. If filter pencarian ajuan item index sama dengan 0, then maka ini khusus memilih yang pengajuan. Else misalkan. Else if filter pengajuan item index sama dengan 1, berarti saya memilih yang mulai PKL. Ini boleh saja, nggak apa namanya, tidak ada masalah. Tapi pesan saya, apabila kalian nanti memakai bahasa pemrograman apapun itu, baik Delphi, web itu kan ada turunan, ada framework apapun, Laravel, CA, ataupun kalian memakai Java, Python, usahakan jangan terlalu banyak menggunakan if. Ya, jangan terlalu banyak menggunakan if karena itu nanti akan memberatkan si compiler atau program kalian itu. Nah, enaknya pakai apa? Kita lihat kalau range acuan kita itu tidak pakai koma-koma, kita bisa menggunakan case, atau kalau di Java tuh switch case. Kalau range-nya tuh pakai koma-koma, kita baru pakai if. Nah, karena di sini filter pakai 0 itu 0, 1, 2 itu tidak ada komanya, berarti kita bisa menggunakan case of n. Dari apa? Dari filter ajuan item index. Nah, seperti itu. Apabila saya memilih 0, maka begin n. Apa yang akan dikerjakan? 0 ini berarti dia memilih, saya matikan, tanggal pengajuan. Nah, apabila saya memilih 1,
Harus diapit begin dan end karena ini nanti akan banyak coding satu kesatuan. Nah, ini berarti tanggal apa yuk? Tanggal mulai PKL. Terus 2 seperti ini. Begin end. Nah, ini dia. Oke. Ini tanggal akhir PKL. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau kalian misal pakai web skripsinya pakai Java, Python, kalau kondisinya itu cuma sedikit, misalkan tidak pakai arrange, maka saya sarankan jangan menggunakan if. Di pemrograman lain masih banyak alternatifnya ya. Kalau DLP case of, kalau Java switch case, sama di PHP juga switch case. Nah, seperti itu. Karena kalau semakin banyak if nggak baik untuk program, logika program, karena mengecek kondisi. Oke, baru langsung saya di sini. Kan saya menggunakan apa itu? Data modul ya. Oke. Berarti, lihat nih, kita kan bermain analisa juga nih. With data modul kan pakai ajuan ya. Z ajuan do. Nah, ini kan perintah ini untuk saya cut, saya cut, saya paste. Nah, perintah ini kan untuk coding SQL. Ini kan mubazir ini, mubazir. Maka nggak boleh seperti ini. Nah, oke, ini saya cut di luar, saya pastekan di luar. Nah, seperti itu. Baru width-nya itu ada di dalam. Jadi pandai-pandai kita itu menganalisa codingnya, mana yang mubazir, mana yang enggak, seperti itu. Baru ini akan saya letakkan di dalam. Di dalam apa? Di dalam sini. Saya akan masukkan ke dalam. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini dia. Ini cara kita menganalisa. Baru kita coding di sini. Logikanya kan memilih ini dan ini. Tekan tombol cari. Jadi SQL titik clear. Kenapa kok clear? Karena kita menggunakan perintah sebelumnya. Dan itu sudah ada di video saya di materi sebelumnya. Baru SQL titik text. Select bintang from. Nah, sudah mulai main SQL kita. Nah, ini dia di tabel pengajuan. Oke, di tabel pengajuan. Where, karena kita ada dua kondisi ya. Where, dua kondisi maksud saya itu seperti ini. Kita benar memilih tanggal pengajuan, tapi kan antara ini dan ini. Ya, antara tanggal pengajuan yang tanggal 1 sampai tanggal pengajuan tanggal ke-5 misalkan. Itu ada dua kondisi. Oke. Maka TGL pengajuan oke. Ini dia tanggal pengajuan, oke, sama. Maka kalau ada dua diantaranya pakai between. Nah, between diantara tanggal apa dan tanggal apa. Oke. Plus quote str, pengganti quote, dan kita analisa di sini. Lihat nih. Dia ternyata memakai format tahun, bulan, tanggal. Tahun, bulan, tanggal. Maka kita harus mengumpati itu. Maka format date dari YYYY MM DD. Berarti
formatnya years, month, day. Dari mana? Dari DT1 date. Nah, ini kan coding kita kepanjangan nanti. Nah, kalau coding kita kepanjangan, boleh kita potong di sini. SQL titik add. Ibaratnya melanjutkan perintah SQL ini, maka n, nah, n dari apa? Dari tanggal itu lagi. Quote str format date. Mungkin ada yang bingung kenapa kok dipotong. Nih, saya akan coba jelaskan. DT picker date. Oke, sudah. Baru open. Nah, misalkan saya tidak memotong ini ya, misalkan saya matikan. Oke. Maka akan panjang di sini nanti. N habis itu format quote str, nah itu. Nah, panjang. Nah, panjang sekali sampai menyamping itu, karena nanti kepanjangan kita susah untuk memonitor codingnya, maka saya potong sampai sini, terus saya tambahkan di bawah ini. Fungsinya sama. Nanti kalau dia dieksekusi dia akan panjang menyamping seperti itu. Nah, baru di sini, nah, ini tanggal mulai, saya copy saja ini. Nah, ini dia tanggal mulai, tinggal diubah menjadi tanggal mulai PKL. Nah, karena kan satu ini tanggal mulai PKL. Nah, yang kedua, karena kita sudah ada satu yang coding ini, kita kopas saja. Terus ini tanggal akhir PKL. Nah, seperti itu. Selesai sudah kita untuk mencari filter. Oke. Langsung dicek. Kita tambahkan 3 dulu. Sembarang aja. Yang penting tanggalnya berbeda ya. Tanggal pengajuan tanggal 11, tanggal mulainya 14. Ini saya klik tambah dulu karena ini tanggal pengajuannya tanggal 11. Oke, saya pilih ini dulu. Oke, misalkan PKL. Nah, seperti itu, saya klik simpan. Oke. Saya tambahkan baru lagi tanggal 13. Oke, tanggal ini. Oke, tanggal ini. Saya pilih ini. Oke. Oke. Saya klik, oh salah ini saya. Pilih ini, tanggal ini, tanggal ini, tanggal 14, simpan. Oke, kita sudah punya tanggalnya berbeda-beda. Ada tanggal 10 Mei, 27 Mei, dan ini. Sama juga tanggal ajuannya. Kita cek sekarang. Kita klik mencari tanggal pengajuan. Kita akan memfilter dari tanggal 10 sampai tanggal 10 saja. Berarti satu tanggal. Tanggal 10 Mei 2020, tanggal 10 Mei 2020. Kita cek. Nah, satu aja. Ya kan ya? Kalau sampai tanggal 17 ada nggak? Oh, ada. Ada di sini. Kalau di tanggal 17 sampai tanggal 17 ada nggak? Oh, nggak ada. Nah, seperti itu ya. Baru kita mencari berdasarkan tanggal PKL. Nah, bagaimana? Kita sembarang aja. Nah, seperti ini misalkan. Oke. Dari bulan 1
Nah, ini dia, ada. Nah, kita memfilter berdasarkan itu. Wah, alhamdulillah ya, kurang 20 menit tidak mati ya. Mantap ini. Oke, kita kurang 2 nih, refresh ini dan laporan. Oke. Lanjut versi menggebu ini supaya nanti kalian paham. Jangan lupa like and subscribe karena subscribe itu gratis. Oke. Siap, Pak. Siap. Channelnya apa Pak? Channel YouTube-nya Pak? Channel YouTube-nya, wow. Ini saya kepikiran membuat channel YouTube gara-gara memakai ini praktikum saya. Jadi channel YouTube-nya yang di situ Enak Sinau Bareng, terus websitenya enaksinaubareng.com. Nah, bahasa Jawa ya, enak sinau bareng. Sinau itu adalah belajar, berarti enak belajar bersama, itu maksud saya. Oke, kembali lagi ke sini, coding refresh. Oke, coding refresh mah mudah aja kan, with data module do begin end, nah, ajuan OZ ajuan SQL clear, nah, Z ajuan SQL teks, baru select bintang from pengajuan, order by TGL pengajuan DSC. Maksudnya ini kan ada ASC ada DSC. Kalau DSC itu dari besar ke kecil, misalkan tanggal 10, tanggal 2, tanggal 9, 8, 7. Nah, kalau ASC tanggal 1, 2, 3 seperti itu. Oke. Z ajuan open. Ajuan open. Oke. Nah, baru yang the last ini. The last itu adalah laporan. Di laporan kita simpel saja. Nanti kalau laporan menampilkan gambar itu ada di pertemuan kita terakhir di peserta. Cara menampilkan laporan, cara menampilkan gambar di laporan menggunakan blob. Oke, kita buka data modul. Tambahkan di sini FRX report. Nah, tambahkan di sini. Taruh di sini. Nah, jadikan namanya laporan ajuan. Oke, laporan ajuan. Baru kita tambahkan DB, perlu kita DB. Oke. Datasetnya kita hubungkan ke ajuan. Name-nya kita rubah lab DB set ajuan. Nah, supaya memudahkan kita. Terus username-nya ini nanti terhubung ke sini. Maka kita ubah DB set ajuan. Oke. Simple. Ups, salah saya. Klik 2 kali. Nah, muncul. Jangan lupa saya klik 2 kali di sini. Saya kepingin munculnya landscape ya, 2 kali. Klik 2 kali muncul seperti ini landscape. Atur kertasnya bebas. Nah, sudah landscape kan, agak besar. Kalau merubah lagi klik 2 kali di areanya ini. Nah, berubah lagi dia. Oke, saya kepingin ke landscape. Baru report data. Tadi kan kita memberikan nama DB set ajuan. Centang. Muncul di sini dia. Oke, muncul di sebelah kanan saya. Baru di sini saya tambahkan title. Simple saja ini, yang penting ada laporannya. Oke. Tambahkan seperti ini. Laporan data pengajuan PKL misalkan. Ting. Wow.
Silakan yang mau sambil nyemil nggak apa-apa ya. Saya persilakan yang sambil ngemil, ambil minum-minum untuk nggak apa-apa. Oh puasa ya. Oke, kalau ayah sambil minum nggak apa-apa. Mbak-mbaknya juga nggak apa-apa. Kalau mbaknya kan bisa itu. Kalau kamu Mas Putra nggak mungkin. Oke. Saya bold. Nah. Ups, 16. Oke, seperti itu. Saya pastikan di sini. Misalkan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Oke. Oke. Dapat. Oh, mantap. Saya tambahkan objek lain. Tarik. Saya pertebal. Oke. Saya tambahkan header. Header di sini cukup ada nama lembaga misalkan ya, nama lembaga. Saya berikan ini nama lembaga. Set. Ini ke terlalu oke. 11, 12. Oke, seperti itu. Terus ini akan saya left-kan. Terus line-nya jangan lupa di left. Nah, supaya nempel dia. Oke. Saya agak besarkan sedikit. Terus saya copy, saya paste di sini. Oh. Jangan paste gin. Kayak ini aja gin dulu. Oke. Ini adalah tanggal pengajuan. Oke, tanggal pengajuan. Jangan lupa live supaya nempel di sini. Oke, tambahkan lagi. Terus tanggal mulai PKL. Jangan lupa lagi alive supaya nempel. Oke, segini. Tambahkan lagi. Oke. Tanggal akhir PKL. Jangan lupa juga di live supaya nempel dan usahakan posisinya dia satu baris seperti ini. Nah, wow. Ini dia. Oke. Dan nempel. Nah, terus tambahkan untuk menampilkan data, master data. Klik ini. Nah, mantap. Baru kita tambahkan satu-satu. Kita nggak perlu ID-nya, kita langsung nama lembaga, tarik di sini. Sampai digeser sampai ada garis titik potong. Nah, itu dia. Habis itu tanggal pengajuan, geser sampai ada garis titik potong. Oke, ini juga. Oke. Habis itu tanggal mulai PKL, geser. Oke. Tanggal akhir. Oke. Nah, klik. Nah, diselect. Nggak usah di. Oke. Baru misalkan mau dirubah. Oke, seperti itu. Jangan lupa disimpan. Lap ajuan. Nah, dapat kita sudah. Oke, tidak ada ya filenya, nanti kita tampilkan di program. Baru kita klik di sini. Ya kan? Oke. Baru with. Nah, kok with
Kita codingnya sampai menampilkan itu ya. Background with data module do begin. Baru nanti laporan ajuan. Nah, laporan ajuan. File name. Kita pakai extract file path. Extract file path saya ulangi, padahal di video sebelumnya ada. Itu mengambil lokasi Excel-nya. URL alamat Excel-nya. Baru plus. Namanya apa tadi? Oke. Namanya adalah lab ajuan FR3. Maka lab ajuan FR3. Baru laporan ajuan show report. Save dan runningkan. Oke. Nah, ini sudah dapat, dan klik. Nah, sudah dapat seperti ini kita. Kalau kamu mau mempercantik silakan agak scrollkan ke bawah, boleh. Nah, bebas saja. Oke. Nah, coding yang terakhir, terakhir terus dari tadi gak ampe-ampe ya. Oke. Yaitu di sini kan ada nih, ada home. Nah, kita percantik dulu home, baru di pertemuan terakhir kita mempercantik ini, tampilan ini sambil coding di tabel peserta. Oke, di home hapus dulu home-nya. Tik. Saya tambahkan di bagian additional image. Ya. Terus image ini saya kepingin menyeluruh di sini. Maka saya pilih align-nya all client. Terus stretch through. Stretch through itu supaya posisinya pas di center. Nah, setelah itu saya kan sudah menyediakan nih background. Oh, saya belum menyediakan background ya. Oke lah, saya akan mendownload dulu. Oke. Kita cari gambar Uniska dulu. Untuk gambar Uniska kayaknya saya memakai gambar yang di Banjarmasin aja gin lah. Oke. Karena gambar Uniska yang di Banjarbaru kan dibangun masih. Oke. Saya cek ya pakai yang ini aja. Berapa resolusinya ini? Oke, sembarang aja yang ini aja. Saya view source. Oke, dapat. Saya save. Oh, jangan PNG, saya mencari yang JPG. Oke, kampus. Oke, misalkan saya memakai ini. Oh, ini dia. Oke, saya simpan. Saya view image dulu, saya simpan ke folder ini. Namanya misalkan background. Oke, background. Baru saya coding di sini. Di form, ini coding terakhir sudah. Tenang saja. Di form, event, bisa on create, tapi saya lebih enak di on show. On show, pilih formnya, aktifkan formnya, pilih event on show. Baru di sini. Namanya apa ini? Image 1. Maka image. Karena lebih afdol kita ubah namanya biar kita ingat. Gambar background. Nah, oke, gambar background. Back to
Ini back to event. Oke. Maka gambar background picture load from file. Kita mengambil pakai coding, yaitu extract file path application action name plus background .jpg. Oke. Background.jpg. What happened? Oh, ini saya kurang. Application action name. Tambahkan. Oke. Nah, muncul sudah gambar Uniska-nya. Oke, ini gambar Uniska muncul di programnya. Oke, baru kita berikan atas ini, kita cantiki dulu lah. Oke, di home saya hapus. Terus saya akan tambahkan panel. Taruh sini. Panelnya itu saya posisikan line-nya left seperti ini. Saya geser sampai ini. Oke. Terus captionnya saya ubah menjadi aplikasi pendataan siswa magang atau PKL. Nah, seperti itu. Baru kita fontnya diperbesar supaya cantik. Oke. Terus bevelnya kita misalkan low, kita kedalamkan bisa. Terus misalkan seperti ini. Gray. Nah, baru kita tambahkan panel di sini. Panel yang ini, panel 2, kita align-nya di all client seperti ini. Captionnya kita diamkan saja. Habis itu kita bold. Oke, dapat. Panelnya kita ubah namanya misalkan panel jam. Nah, panel jam. Baru di Win32. Oh, bukan di sistem. Tambahkan timer. Nah, timer enable-nya true, set intervalnya 1000 sedetik ya. Terus event-nya on timer. Panel jam caption. Karena kita ingin menampilkan waktu, maka time to string ini dari now, jam sekarang. Oke, simpan dan runningkan. Nah, seperti ini kita. Nah, ini menunjukkan jam yang ada di laptop kalian. Oke. Kita sudah selesai mendesain untuk home, lembaga sudah, pengajuan sudah, tinggal ini. Oke, dan ini. Nah, oke. Mantap kan? Simple, skripsi mungkin sebulan tuntung sudah. Nah, kalau pakai Delphi apalagi pakai web. Nah, simple saja mendesain aplikasi itu. Oke, ada pertanyaan? Untuk mengupload ya Mas Yusuf Nur Fajar. Wah. Untuk mengupload nanti tugas proyeknya itu, nanti kalian bisa bisa linkkan e-learning kalian dengan menggunakan Google Drive. Jadi supaya saya tidak membuat Google Form lah. Bisa kok. Oke, saya kepingin lihat mukanya. Saya absen terakhir. Sudah bebengkeng Mas Krisna. Oke.
Ini ada orangnya ini. Halo. Ah, mantap. Wah, teguring Mas Abidin nih. Teguring. Oh, Mbak Ratna, oke sip. Mbak Nisa. Siapa ini? Maulana tuh sama nggak ya? Oke. Oke. Wus. Di mana pian tuh Mas? Mas Gilang Sandi itu. Kayak mengeluarkan Renegan. Oke. Mas Gilang Sandi. Jadi gini, kita pertemuan terakhir itu minggu depan. Tetap saya akan memberikan materi lagi itu sesuai sampai full. Jadi apabila nanti dalam 2 jam tidak sampai di tabel admin, nanti ada di videonya. Ya. Nah, seperti itu. Terus apabila nanti kita ketemu lagi di praktikum selanjutnya, bisa saja. Karena saya selain mengajar praktikum DLP ini, saya mengajar juga praktikum web sama Java seperti itu. Wah, Masnya pakai Renegan kan Mas, matanya tuh. Mantap. Oke, jelas ada pertanyaan? Kalau nggak ada, pesan saya dikerjakan seminggu lah. Seminggu. Kalau bagus lagi, saya itu sengaja saya men-share video supaya kamu mungkin ada project lain, ada ide lain untuk mengerjakan misalkan di studi kasus yang lain. Jadi bisa dikembangkan idenya itu. Jadi saya bisa membantu. Nah, misalkan Pak, ulun PKL DLP aja Pak, apakah boleh? Boleh. Misalkan kamu men-setting PKL-nya DLP kah pakai ini gitu. Misalkan contoh, tapi nanti jangan dipakai contoh judulnya. Misalkan sistem informasi perpustakaan, paling nggak ada boleh nih. Misalkan kamu PKL pakai DLP perpustakaan. Silakan. Nanti pada saat skripsi mau pakai misalkan ganti judul atau sama tapi berbasis web tapi ditingkatkan lebih baik lagi perpustakaannya. Misalkan seperti itu boleh. Nggak pakai DLP, pakai web kah, pakai Python kah, pakai Java kah. Oke. Thank you very much ya for your attention. Don't forget ya. Like and subscribe because subscribe itu free. Oke ya. Saya belibet sampai keping jadi YouTuber gak bisa saya ini. Oke ya. Saya nggak bisa mengalahkan Atta ternyata. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan kalau mau guring lagi. Tapi ingat, puasa itu tidak untuk guring saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Videonya di-share nggak yang ini? Share aja Pak. Oh, share. Aja Pak. Upload. Upload. Oke, sip. Oke. Bentar. Saya cek dulu yang ini. Stop.